Semoga kabar kalian tetap sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa memperhatikan penjelasan selanjutnya. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah proses masuknya serbuk sari ke ruang bakal buah sehingga terbentuknya sigot sebagai bakal terbentuknya buah atau biji. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa memperhatikan proses penyerbukan dan pembuahan pada gambar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau otogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietesnya. Tujuan dari penyerbukan bastar adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Misalnya, persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar dan asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Dari hasil persilangan tersebut diharapkan dihasilkan tanaman rambutan yang berbuah besar dan manis. Selanjutnya adalah perantara penyerbukan. Berikut ini adalah beberapa perantara penyerbukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Yang kedua adalah penyerbukan dengan bantuan manusia.
Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan angin adalah padi, jagung, dan rerumputan. Yang keempat adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya adalah tumbuhan hydrilla. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat membaca teks ini secara utuh. Selanjutnya adalah penyebaran biji. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Berikut ini adalah macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Yang pertama adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan oleh manusia, terutama dalam bidang pertanian. Contohnya adalah menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Yang kedua adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Salah satu contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Yang ketiga adalah penyebaran biji dengan gravitasi. Contohnya adalah jatuhnya buah akibat pengaruh gravitasi bumi menjadi carah buah itu untuk menyebarkan biji. Yang keempat adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Penyebaran biji dengan bantuan angin biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki ciri biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji tumbuhan randa tapak. Yang kelima adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan. Misalnya tumbuhan pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat membaca seluruh teks ini dengan seksama. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah spora. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua adalah tunas. Contohnya adalah tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Yang ketiga adalah akar tinggal. Contohnya adalah akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Yang keempat adalah umbi batang. Contohnya adalah umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Yang kelima adalah umbi lapis. Contohnya umbi lapis pada bawang putih dan bawang merah. Yang keenam adalah umbi akar.
Contohnya adalah umbi akar pada singkong dan wortel. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Contohnya adalah tunas adventif pada bunga cocor bebek yang terdapat di daun dan tunas adventif di sukun yang terdapat di akar. Yang kedelapan adalah geragi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan yang bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Berikut ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya, seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Yang kedua adalah setek. Setek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara setek antara lain singkong, mawar, dan soka. Yang ketiga adalah sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh tanaman yang dikembangkan dengan menyambung adalah mangga dan rambutan. Yang keempat, okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Tanaman yang dikembangkan dengan okulasi antara lain adalah mangga, rambutan, dan nangka. Yang kelima adalah runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbei, stroberi, dan apel. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi.